Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidu lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya hingga detik ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetapkan iman di dalam hati kita hingga masih tetap istiqomah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga tetap semangat kita untuk tidak pernah bosan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini tentang korelasi amal soleh dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitan, apa hubungan antara amal soleh dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyiril ladzina amanu, beritakan kepada orang-orang yang beriman, kabarkan, informasikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa ya Allah yang ingin dikabarkan, yang ingin diinformasikan? Wa amilus solihat, orang-orang yang beriman ini tadi yang mengerjakan amal-amal soleh, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, annalakum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka orang yang iman kemudian amal soleh, maka bagi mereka adalah jannah, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya surga-surga itu adalah sungai-sungai. Ini
firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-25 yang menjadikan patokan orang beriman, orang yang beramal soleh maka ganjarannya surga. Kemudian dalil yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 122 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallazina amanu wa amilus solihat. Adapun orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beriman ini mengerjakan amal-amal soleh, perintah Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan, larangan Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sanudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan segerakan sanadkhiluhum, kami akan segerakan bagi mereka ini, memasukkan mereka ke dalam surga yang mana tajri min tahtihal anhar, yang juga mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ciri orang yang mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang iman kemudian orang yang amal soleh. Maka amal soleh ini menjadikan orang-orang beriman itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Lalu yang selanjutnya ada hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bahwasanya sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yudkhilu ahadan minkum, tidak ada salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, yang masuk al-jannah ke dalam surga amaluhu, lantaran karena amalnya. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak pula seseorang itu tadi diselamatkan dari api neraka lantaran amal juga. Wala ana, tidak begitu juga denganku, illa bi rahmati minallah, kecuali berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini ternyata dari Jabir mengatakan bahwa masuknya surga seseorang tersebut bukan lantaran amal, tapi lantaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan yang disampaikan dengan Al-Quran tadi. Ini kita akan cari korelasinya, hubungannya, kaitannya. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari jalur Abu Hurairah bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qaribu wasaddidu, mendekatlah, bersiap-siaplah, bersungguh-sungguhlah di dalam mempersiapkan diri. Wa'lamu, akan tetapi ketahuilah, annahu lan yanju ahadan minkum
bi amali. Seseorang itu tadi juga sama intinya, masuk ke dalam surga bukan disebabkan lantaran amal solehnya. Maka ketika itu para sahabat yang mendengar hadis ini kemudian bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah hal itu juga berlaku bagimu ya Rasulullah? Engkau itu masuk surga bukan lantaran karena amalmu? Apakah ini berlaku juga untukmu? Berlaku bagi kami, berlaku juga untukmu? Maka kata Rasulullah, qala wala ana, berlaku juga atasku. Illa, kecuali an yatagham madani Allah bi rahmati minhu wa fadlin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku dan karunia-Nya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari dalil Al-Qur'an yang disampaikan di pertama tadi bahwa allazina amanu wa amilus solihat annalakum jannah. Orang-orang yang beriman beramal soleh baginya surga. Tapi di hadis ini Rasulullah katakan tidak ada salah seorang di antara kalian masuk surga lantaran amalnya. Seolah-olah hadis ini sepertinya kayak kontra dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Akan tetapi kalau kita telisik lebih dalam, kita pahami lagi lebih dalam, maka antara Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi itu nggak ada kontra, itu pro semuanya, itu saling mendukung, saling sinkron. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya ini seluruhnya dari Allah. Lalu bagaimana kita mendudukkan antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga, sementara Rasulullah mengatakan tidak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan mengambil penjelasan yang sudah dibahas juga oleh para ulama. Salah satunya itu adalah Syekh Ibnu Utsaimin yang menjelaskan fa kaifa yujma'u bainal ayah wa bainal hadzal hadis. Bagaimana ini mensinkronkan, mendudukkan, mengkorelasikan antara ayat Al-Quran dan hadis ini. Wal jawabu an zalika, maka jawabannya adalah an yuqala yujma'u bainahuma bi an mal manfiya ad-dukhul al-insan al-jannah bil amali fil muqabilah. Bahwasanya manusia itu tadi masuk ke dalam surga dengan amalnya itu merupakan dari asbab. Amal itu adalah asbab, bukan 100% menjadikan orang tersebut masuk ke dalam surga. Fahuwa annal amal sababun walaysa iwadun. Jadi amal ini adalah proses kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Jadi untuk apa kita beramal? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi bukan pikiran kita itu, lah kalau gitu sia-sia kita beramal. Karena amal ini gak memasukkan kita ke dalam surga. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Karena untuk mendapatkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tadi, maka perlu asbab. Asbabnya yaitu adalah ibadah.
ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu adalah asbab kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti orang yang tidak beramal tapi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap masuk surga? Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya ada orang yang hidup 50 tahun, habis waktunya 50 tahun ini tadi dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kerjakan dosa, gak ada amal solehnya sama sekali. Di dalam usianya 50 tahun itu dosa semuanya. Kemudian memasuki umur 51 tahun, taubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah jam selesai dari taubatnya itu tadi, kemudian dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga enggak orang ini? Masuk surga, tapi amal solehnya enggak ada. Dia masuk surga sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak kayak gini? Enak betul kalau kayak gitu ya. 50 tahun dosa, 51 tahun tobat ketika itu. Setengah jam setelah selesai dari tobatnya, kemudian dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari menceritakan tentang seorang pembegal, yang mungkin kita sudah sering dengar hadis ini. Pembegal yang telah membegal orang, membunuh orang, menghilangkan nyawa orang 99 jiwa. Datang kepada seorang ahli ibadah, tanya, "Ya Syekh, apakah saya masih bisa tobat? Apakah saya masih bisa masuk surga?" Maka seorang ahli ibadah yang tanpa ilmu ketika itu menjawab, "La, gak ada lagi harapan kamu ini untuk tobat." Apa dosanya? Telah membunuh, menghilangkan nyawa orang sejumlah 99 jiwa. Maka putuslah harapan dari seorang pembegal ini tadi. Kalau begitu, untuk apa saya lagi lakukan amal soleh? Untuk apa saya tobat lagi? Ya udahlah, orang ini saya genapkan jadi yang ke-100 saja. Karena kalau saya baik juga, saya juga masuk neraka, gak bisa masuk surga. Genap 100, hilang kepala orang itu. Kemudian setelah itu dia mencari lagi, ingin lagi bertobat, mendapati seorang ahli ilmu. Tanya, "Ya Syekh, ya Ustadz, Kiai, bisa nggak saya ini masuk ke dalam surga? Diterima nggak tobat saya?" "Emang dosamu apa?" "Saya sudah membunuh orang, mateni orang 100 orang. 100 jiwa sudah saya layangkan ini udah banyak dosanya. Belum ada lagi sholatnya, belum ada lagi infak sodakonya, belum ada lagi baca Qur'annya, belum ada lagi amal soleh yang dia lakukan ketika itu. Bahkan dia melakukan dosa." Kemudian ahli ilmu ini mengatakan, "Bisa kok kamu masuk surga." "Iya, gimana caranya?" "Kamu harus tobat. Kemudian kamu tinggalkan tempat tinggalmu sekarang, kamu pergi menuju ke daerah hijrah ke tempat orang-orang soleh." Maka ketika itu senanglah. Mungkin bisa jadi di dalam hatinya, kalau Ustadz ini bilang gak bisa jadi ini yang ke-101 dibunuhnya. Tapi karena dia bahagia mendapatkan informasi dan kabar dia bisa masuk surga, dosanya diampuni, maka ketika itu dia pergilah menuju sebuah tempat yang dikabarkan oleh ahli ilmu ini tadi. Qadarullah, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Sampai turun ketika itu malaikat. Dan malaikat pun ketika itu juga berselisih. Enggak, ini masuk neraka. Enggak, masuk surga. Masuk neraka. Orang ini enggak pernah melakukan amal soleh sedikit pun. Kata yang satu lagi, dia udah tobat tapi. Maka ketika itu turun satu lagi malaikat untuk mengetengahi perselisihan ini.
Maka biar adil diukur jaraknya ini. Kalau dia lebih dekat kepada tempat yang maksiat, maka dia masuk neraka. Kalau dia lebih dekat ke tempat orang-orang soleh, maka ketika itu dia masuk surga. Maka diukur, ternyata dia lebih dekat ke tempat orang-orang soleh yang akan ditujunya ketika itu, sehingga dia masuk dakhalal jannah, masuk surga. Belum pernah beramal lagi, dia masuk surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan menjadikan kita untuk tidak beramal. Karena apa? Karena kita nggak tahu ajal kita ini kapan. Dan salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita, yaitu dengan kita dekat kepada Allah, yaitu dengan kita melakukan amal soleh. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kisah dalam hadis riwayat Imam Hakim juga tentang seorang ahli ibadah yang mengerjakan ibadah 500 tahun. Total seluruh waktunya 500 tahun dia kerjakan untuk ibadah kepada Allah. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ada seseorang hamba Allah yang hidup di sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan, yang mana hidup di situ seorang manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 500 tahun. Ibadah aja. Sekali-kali dia turun dari tempat peribadahannya itu, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan air mengalir ketika itu. Air yang tawar, yang bisa diminum, karena sekelilingnya adalah lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menumbuhkan sebuah pohon delima, yang itu berbuah di pagi dan sore harinya untuk seorang hamba ini tadi makan. Jadi setiap pagi sore dia turun, dia petik itu buah itu untuk dia konsumsi. Setelah itu apa yang dia lakukan? Kembali khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu hamba ini tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia seorang ahli ibadah yang taat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan ketika itu, ketika dia sedang sujud. Kemudian permintaan selanjutnya, dia minta tubuhnya ketika diwafatkan nanti itu tidak dirusak, baik dimakan oleh waktu dan zaman maupun dirusak oleh hewan-hewan, bakteri dan sebagainya macamnya, cacing. Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, falamma laqiya Allah azza wa jalla, tatkala dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang beribadah selama 500 tahun ini tadi, total seluruh waktunya, hidupnya untuk ibadah kepada Allah, ketika telah meninggal itu dihadapkan kepada Allah, maka Allah berfirman, udkhulil al-jannah birahmati, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka seorang ahli ibadah ini tadi itu protes, karena dia merasa sudah beribadah lama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rabbi wa amali, ya Allah beserta amalku juga.
Aku ini masuk surga kelantaran karena amalku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan hambaku ini karena sebab rahmatku. Kata hamba itu tadi, wa amali, ya Allah, berkat amalku. Kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga kalinya, masukkan hambaku ini birahmati, karena rahmatku. Masih ngeyel juga lagi, ngotot juga lagi, karena merasa ibadahnya sudah banyak, ini 500 tahun ibadah saja dia lakukan. Masa sih saya masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah? Gak bisa jadi diterima. Ya Allah, wa amali, masukkan saya ke dalam surga karena amal saya. Karena hamba ini udah ngotot, ngeyel juga sampai 3 kali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahasibuhu, qala lil malaikah hasibuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, kalau begitu penuhi permintaannya. Hisab tuh amal solehnya, kita timbang. Maka ketika itu dihisab, fahasabu pawajadu ibadatahu la tu'adilu nikmatal basari. Ketika dihisab, baru nikmat mata saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah tu'adilu nikmatal basari, habis ketika itu ibadahnya selama 500 tahun. Nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita dapat melihat, kita dapat beraktivitas, kita dapat membaca, kita dapat mengenali teman-teman kita, saudara-saudara kita dapat mengenali guru kita, orang tua kita, anak-anak kita. Ditimbang ketika itu, maka habis amal ibadahnya selama 500 tahun. Habis hanya karena nikmat mata, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa ibadah kepada Allah, bisa sholat, itu karena nikmat siapa? Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Nikmat kaki kita bisa berdiri karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Aslinya kita ini nggak ada modal. Seluruh modal itu tadi, itu datangnya dari Allah. Nikmat-nikmat Allah seluruhnya. Maka ketika itu setelah ditimbang, ternyata nikmat mata saja habis amalnya, ketika itu belum nikmat-nikmat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah, maka Allah berfirman, udkhili an-naro, masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Ternyata sesuai dengan permintaan hamba itu tadi, dia masuk neraka. Wa amara bidukhulihi an-naro, maka diperintahkan ketika itu kepada malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Maka ketika itu hamba ini kemudian berkata, faqala ya Rabbi, adkhilni al-jannata bi rahmatika. Barulah sadar hamba ini tadi, pertama tadi ngeyel, ngotot dia. Karena udah diseret sama malaikat masuk ke dalam neraka, aduh, baru ketakutan. Ya Rabbi, ya Allah, tunggu. Adkhilni al-jannata bi rahmatika. Kalau begitu iyalah, saya setuju. Monggo, masukkan saya ke dalam surga karena rahmatmu. Bukan karena amal soleh. Faqala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhuli al-jannat bi rahmati. Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, Rasulullah mengatakan bahwa annahu lan yanju ahadan minkum bi amalihi. Kalian itu, salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam surga
bukan karena lantaran amal soleh kita. Karena kalau amal soleh kita ini ditimbang oleh Allah, gak cukup itu untuk memasukkan kita ke dalam surga. Hidup kita yang sekarang ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, 80, 100 tahun, ibadah yang kepada Allah Subhanahu wa taala itu berapa waktu kita lakukan? Berapa banyak? Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan itu yang khusyuk, yang ikhlas, yang semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala itu berapa lagi? Sementara kita menginginkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang kita di dalamnya kekal. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya di dalam surga. Ternyata amal soleh kita itu tadi tidak cukup menjadikan kita itu masuk ke dalam surga. Maka kita itu masuk surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu sejatinya pada hakikatnya mengharapkan rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurun rahim. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lah, kalau seperti itu, amal ini untuk apa kita lakukan? Kalau yang memasukkan kita itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala qaribun, dekat. Kepada siapa dekatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Minal muhsinin, kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal soleh. Berarti ayat yang di atas tadi nyambung dengan hadis ini, sinkron dengan hadis ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, kabarkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalakum jannah, bagi mereka surga. Kenapa? Karena sudah beriman, beramal soleh, maka itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Maka sebab lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dia masuk surga. Dari mana dia dapat rahmat Allah ini tadi? Dari amal soleh. Maka saling berkaitan. Nah, maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita untuk beramal, karena dengan apa lagi kita ingin meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan amal soleh. Sementara Nabi saja itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena lantaran itu pula dia masuk ke dalam surga. Karena kalau dibandingkan amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, ternyata ketika ditimbang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, nikmat mata bisa melihat, nikmat lisan bisa berbicara, nikmat kaki bisa berjalan, nikmat tangan bisa mengambil sesuatu, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berpikir, membedakan antara yang baik dan yang jelek, membedakan antara hak yang batil, membedakan antara halal dan haram, mendapatkan ilmu. Maka ketika ditimbang ketika itu dengan nikmat-nikmat Allah, amal kita ternyata tidak ada apa-apanya. 500 tahun beribadah, apalagi usia kita tidak sampai segitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21.
Walaula fadlullahi alaikum, kalaulah sekiranya bukan karena karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mazaka minkum, maka kalian itu tidak ada yang bersih seluruhnya, tidak ada mendapatkan apa-apa. Walakinallaha yuzakki mayasa, akan tetapi Allah lah yang membersihkan kalian, mensucikan kalian dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makanya ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa kita. Ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganjar dengan pahala surga. Walaupun sebetulnya dengan amal soleh kita tidak pantas untuk masuk surga, tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita layak mendapatkan surga. Maka kesimpulannya, antara amal soleh dan rahmat Allah Subhanahu wa taala saling berkaitan. Surga, rahmat Allah, amal soleh. Maka untuk masuk ke dalam surga, kita perlu yang namanya rahmat Allah. Rahmat Allah ini gimana cara dapatnya? Dengan beramal soleh. Maka secara tidak langsung, orang yang mengerjakan amal soleh adalah orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi bukan pemikirannya, bukan kita ini malah malas beribadah lah. Untuk apa amal soleh kalau seperti itu? Kalau bukan menjadikan kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beramal soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal bi khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung penutupnya. Nggak peduli masa lalu kita sekelam apa, seburuk apa, sejelek apa. Tapi kalau kita tutup akhir hayat hidup kita dengan iman kepada Allah, dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah. Maka lebih baik kita dikatakan dulu mantan preman, tapi sekarang masuk surga, daripada kita dikatakan mantan ustadz, mantan orang soleh. Maka dari itu seluruhnya terpulang kepada diri kita masing-masing. Setiap orang akan dimudahkan jalannya menuju surga sesuai dengan usahanya. Maka usaha kita ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kajian kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.